Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan mengaji fikih agraria ya. Hari ini kita akan membaca halaman 290 ya, bagi yang sudah mengunduh naskah yang sudah saya share sebelumnya. Anda bisa mengikuti ngaji fikih agraria hari ini pada halaman 290 ya. Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Mawardi. Kemarin kita sudah membahas mengenai iqta' tamlik ya. Jadi bagaimana pemberian lahan yang berkonsekuensi kepada hak milik ya. Nah, sejauh mana hal ini dimungkinkan itu sangat tergantung kepada jenis-jenis tanahnya ya. Jadi ada beberapa uraian yang kemarin sudah kita bahas dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini, yaitu iqta' itu bisa dilakukan di tanah yang menganggur, yang belum pernah digarap ya, al-mawat, ardul mawat, atau tanah iqta' itu pemberian lahan yang berkonsekuensi pada timbulnya hak milik, itu juga bisa dilakukan di lahan yang disebut sebagai al-amir ya. Jadi lahan yang sebetulnya lahan produktif, lahan yang sudah diusahakan untuk kegiatan usaha pertanian. Nah, al-amir ini juga kemudian macam-macam kategorinya, sehingga jenis iqta' yang bisa diberikan di atas al-amir itu juga berbeda-beda ya. Ada yang bisa memang diberikan iqta' tamlik ya, iqta' atau pemberian lahan yang kemudian berkonsekuensi pada hak milik. Tetapi ada juga kategori lahan al-amir ya, yang jenis al-amir semacam itu tidak memungkinkan diberikannya iqta' tamlik ya, tetapi yang diberikan adalah iqta' al-ijarah misalnya ya. Jadi pemberian lahan yang jenis hak yang kemudian bisa timbul bukanlah hak milik tetapi hak sewa misalnya. Jadi itu yang sudah kita diskusikan ya, kita baca dalam beberapa hari yang lewat, ketika kita sudah memasuki pembahasan bab 17 mengenai al-iqta'. Nah, iqta' yang kedua adalah iqta' yang tidak berkonsekuensi pada hak milik ya, seperti yang tadi sudah diuraikan, tetapi iqta' yang lebih pada hasil yang diperoleh dari lahan itu gitu ya. Jadi bukan pada tanahnya gitu ya, iqta'-nya itu, tetapi memberikan akses kepada hasil yang diperoleh dari lahan itu ya. Dan hal ini dijelaskan secara khusus oleh Imam Mawardi pada pasal terpisah di halaman 290 ini. Baik, sebelum kita mulai membaca halaman 290, mari sama-sama kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada pengarang kitab ini, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan manfaat ya, mendapatkan berkah dari mengaji fikih agraria ini ya, melalui kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi
Wa ila ruhi musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Mawardi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita mulai membaca di halaman 290. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah satu fasal ya, satu subbab ya dari bab 17 ya. Bab 17 itu mengenai kebijakan iqta ya, pemberian alokasi lahan atau pemberian hasil dari pengusahaan lahan itu gitu ya. Nah, yang sekarang ini adalah pasal mengenai pemberian atas hasil dari diusahakannya lahan itu ya. Jadi bukan pada kepemilikan lahannya itu sendiri. Wa amma iqta'ul istighlal, adapun iqta' dalam bentuk hak atau klaim atas produk atau hasil ya yang diperoleh dari lahan itu fa'ala dzurbaini terbagi menjadi dua jenis ya. Ausrun pertama adalah apa yang disebut sebagai ausr ya, ini 1/10. Wa kharajun dan kharaj ya, ini akan dijelaskan satu persatu. Nah, ausrun ini tentu terkait dengan zakat ya, karena kewajiban zakat atas lahan pertanian itu adalah al-ausr ya. Jadi dalam hal ini maka yang diberikan iqta'nya bukanlah pada lahannya, tetapi dari ausr itu ya, dari sebagian ausr itu, atau dari kharaj ya, pajak yang diambil dari tanah itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah untuk ausr dan kharaj ini bisa diberikan iqta'nya atau tidak ya. Iqta' dalam arti pemberian proporsi dari ausr atau kharaj itu. Fa'amal ausru, maka adapun kategori yang disebut sebagai al-ausr, fa'iqta'uhu, maka memberikan iqta' pada al-ausr ini la yajuzu, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh kemudian mengalokasikan sejumlah persentase yang berasal dari zakat dan itu diberikan kepada di luar asnaf ya, penerima zakat itu ya. Karena kalau untuk kasus zakat kan bagiannya sudah tertentu ya. Jadi fa'iqta'uhu, maka memberikan iqta' ya atas al-ausr itu la yajuzu, tidak boleh, li'annahu, karena al-ausr itu zakatun, merupakan zakat, li asnafin, bagi ya para golongan yang berhak atas zakat itu. Yang tabaru dianggap ya, artinya berlaku gitu ya, wasfus tihqaqiha, sifat dari keberhakan ya, keberhakan apa, entitlement ya, atas zakah tadi itu, inda daf'iha, ketika pembayaran atasnya ilaihim, kepada asnaf ya. Jadi tentu saja karena zakat ini sudah ada golongan yang berhak untuk menerimanya, maka dia tidak bisa disisihkan untuk digunakan sebagai iqta' untuk kelompok yang lain gitu ya. Seperti itu. Waqat yajuzu, dan bisa terjadi alla yakunu, tidak termasuk ya al-asnaf tadi itu, min ahliya, dari dari ahli zakat. Jadi dia tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat waqtas tihqaqiha, pada waktu
klaimnya itu dituntut ya. Jadi misalnya pada satu ketika misalnya dia kemudian tidak lagi tergolong orang miskin ya ketika zakat itu hendak diberikan ya. Nah maka dengan sendirinya dia kemudian tidak berhak atas itu. Di anha karena sungguhnya zakat itu tajibu wajib bisyurutin dengan syarat tertentu ya. Ya justru yang bisa saja Allah tujada tidak dijumpai syarat-syarat itu ya. Jadi bisa saja syarat-syarat itu tidak terdapat kepada orang-orang yang dia semula merupakan kategori asnaf itu ya. Fala tajibu, maka dalam kondisi itu maka zakat tidak wajib diberikan pada mereka maksudnya ya. Fa'in wajabat, maka jika wajib zakat itu wakana muqti'uha, dan ada si penerima zakat itu waktu daf'i, pada waktu pembayaran, mustahikon itu orang yang berhak, kanat maka ada zakat itu hawalatan, itu merupakan pembayaran bi usrin dengan usr tadi itu. Qad wajaba, yang wajib ala robbihi atas pemilik al usr itu, liman ditujukan kepada orang, huwa yang orang itu min ahlihi termasuk ahli atau berhak atas al usr itu. Soha maka sah wajasa, dan boleh daf'uhu membayarkan al usr ilaihi kepada ahlihi ini ya. Wala yasiru, dan tidak menjadi al usr itu dainan sebagai hutang lahu kepada pemilik harta itu, mustahakon karena dituntut haknya itu, hatta yakbidahu, sehingga dia membayarkannya ya. Li'anna zakata, karena sesungguhnya zakat latum laku itu tidak dimiliki illa bil qabdi, kecuali dengan ketika dibayarkan ya. Fa'in muni'a, maka jika dicegah orang ini, jadi tadi kan bisa jadi si asnaf tadi pada situasi ketika zakat itu tidak diberikan, dia tidak termasuk lagi memenuhi syarat-syarat sebagai asnaf ya. Jadi fa'in muni'a, maka jika dicegah orang tadi minal usri, dari menerima al usr, lam yakun, maka tidak terbuka lahu baginya khosman, dalih apapun, fihi, di dalam persoalan ini ya. Wakana, dan ada amil usri, amil yang mengelola al usr itu bil mutalabati, di dalam menuntut al usr itu ahakko, lebih berhak ya. Jadi ini diskusi mengenai apakah al usr itu bisa dikenakan iqta istighlal ya. Iqta dalam bentuk pengalokasian jumlah tertentu dalam bentuk hasil pertaniannya ya, hasilnya itu, bukan lahannya itu sendiri. Nah di sini bagian yang pertama adalah al usr ya, dan karena al usr itu sudah ada ketentuannya, karena dia merupakan zakat yang asnafnya itu sudah tertentu, maka iqta tidak bisa diberikan di atas pungutan sejumlah al usr ini. Jadi pungutan sejumlah al usr ini sudah
sudah ada default penerimanya gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian dari al-usr ini pungutan 1/10 ini kemudian disisihkan untuk diberikan iqta ya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-kharaj ya. Al-kharaj ini pajak atas non muslim ya, dhimmi ya. Kalau al-usr itu untuk orang muslim, maka kemudian al-kharaj ini adalah untuk dhimmi. Wa amal kharaju, dan adapun kharaj, fayahtalifu maka berbeda ulama, fayahtalifu maka berbeda hukmu iqta'ihi, hukum memberikan iqta' atas al kharaj itu, biikhtilafi hali mukti'ihi, tergantung pada perbedaan status penerima iqta'-nya ya, si beneficiaries-nya ya, atau grantee-nya ya. Jadi apakah kharaj ini kemudian dari pungutan kharaj ini sebagian bisa dialokasikan ya kepada orang tertentu. Nah, kebolehan atau tidaknya ini tergantung status dari si calon penerima itu ya. Walahu, dan bagi mukti' ini, bagi penerima manfaat ini, itu salah satu ahwalin, ada tiga situasi ya, tiga situasi ya menyangkut kondisinya si grantee ini atau penerima manfaat ini. Ahaduha, adapun salah satunya, ayakuna, ketika ada si penerima manfaat ini min ahli sodakoti, termasuk golongan yang menerima zakat, yang berhak menerima zakat. Apakah kharaj ya, pungutan yang diambil dari non muslim sebagai pajak jiwanya itu, kemudian pungutan itu sebagainya bisa dialokasikan untuk para penerima zakat atau tidak gitu ya. Nah, fala yajuzu, maka dalam ini tidak boleh ayyukti'a, untuk menuntut iqta' si ahlus sodakot itu malal khoroji, atas harta yang berasal dari kharaj ini, karena karena alasan di belakang ini ya. Jadi ahlus sodakoh maksudnya orang-orang yang sudah ditentukan sebagai pemilik hak atas zakat, itu kemudian tidak boleh lagi menuntut iqta' dari sebagian pungutan yang diperoleh dari kharaj ini. Li'annal kharaja, karena sesungguhnya kharaj itu fai'un, termasuk dalam kategori fai' ya, fai' ya. Jadi fai' ini kan sudah ada ketentuannya sendiri ya di dalam Al-Qur'an ya. La yastahiquhu, yang tidak berhak atasnya ahlus sodakoti, para penerima zakat. Kama la yastahiqu, sebagaimana halnya tidak berhak as-sodakota, pada zakat, ahlul fai'i, golongan yang menerima fai' ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, sehingga penerima zakat tidak boleh menuntut dapat jatah iqta' ya dari harta kharaj. Begitu juga para penerima fai' ya, yang itu berasal dari kharaj itu tadi, tidak boleh juga menuntut hak dari zakat. Wajawaza, namun membolehkan Abu Hanifah dalika, hal itu ya. Li'anahu, karena sungguhnya ya juzu boleh sorful fai'i, membelanjakan fai', menyerahkan fai' fi ahli sodakoti, pada penerima zakat ya. Nah, jadi ini situasi pertama ya. Situasi pertama ketika hasil dari lahan itu berupa pungutan kharaj ya. Kalau yang tadi, yang pertama itu adalah hasil dari tanah pertanian itu adalah al-usr ya, sebagai
sebagai kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk zakat ya. Nah, kalau untuk yang al-usr tadi, yang itu diambil dari orang muslim karena merupakan zakat, maka dia tidak boleh dikeluarkan kebijakan iqta. Jadi sebagian dari al-usr itu dialokasikan secara khusus di luar para penerima zakatnya, itu tidak boleh. Nah, lalu yang barusan kita diskusikan adalah kalau hasil dari lahan pertanian tadi bukan al-usr ya, tetapi al-kharaj, maka apakah terhadap al-kharaj itu bisa dikeluarkan iqta atau tidak ya? Nah, di sini tergantung kepada penerima manfaatnya ya, pada grantinya itu ya, penerima iqta-nya itu ya. Nah, kalau dia merupakan grantinya itu merupakan golongan penerima zakat, maka dia tidak bisa menuntut iqta dari harta kharaj ya, dari pungutan al-kharaj ya. Karena al-kharaj ini kategorinya berbeda. Dia kategorinya termasuk di dalam harta fai, yang terhadap harta ini juga sudah ada orang-orang yang berhak menerimanya ya. Jadi maka para penerima fai tidak boleh menuntut iqta dari zakat, begitu juga penerima zakat tidak boleh menuntut jatah ya, iqta dari fai gitu ya. Meskipun dalam hal ini Abu Hanifah membolehkan ya. Yang disampaikan oleh Imam Mawardi ini adalah pendapatnya Syafi'i, karena dia adalah pengikut Syafi'i. Nah, sementara yang Abu Hanifah ini membolehkan. Nah, ini jika tadi berbicara ketika grantinya adalah penerima zakat ya, orang yang termasuk golongan yang berhak atas zakat. Wal halatus saniyatu, adapun situasi yang kedua, ya, ini situasi dari statusnya si penerima manfaat ya, itu ayakuna ada ya si mukti itu ya, penerima granti itu ya, penerima grant atau granti itu min ahlil masolihi, termasuk orang-orang yang bekerja untuk kemaslahatan ya, untuk public interest ya, mungkin sebagai pekerja sosial atau apa gitu ya. Yang orang itu miman termasuk orang-orang laisa yang tidak ada lahu baginya rizkun, pendapatan atau rezeki ya, ya pendapatan mafrudun yang pasti, yang fix gitu ya. Fala yasihu, maka tidak boleh ayuk to'ahu untuk diberikan iqta pada mereka ini alal itlaki secara mutlak ya. Jadi terhadap orang ini maka iqta itu tidak bisa diberikan sama sekali, baik dari al-kharaj maupun apalagi dari zakat ya, karena dia bukan golongan yang berhak atas penerimaan zakat. Wa in jaza, dan sekalipun boleh ayyu'tahu untuk diberikan padanya min malil kharaji, dari harta kharaj. Jadi harta kharaj boleh dikeluarkan untuk membayari mereka ini, orang-orang yang bekerja untuk kepentingan publik ini, tetapi bukan sebagai iqta ya. Di anahu, karena orang yang tergolong kondisi kedua ini ya, min ahlil masolih ini, itu min nafli ahlil fai'i, termasuk ahlul fai' yang tambahan ya, lamin fardhihi, bukan dari ahlul fai' yang harus ya, yang sudah pasti gitu ya. Wa ma yu'ta, dan apa yang diberikan dan sesuatu yang diberikan lahu kepadanya, itu innama huwa semata-mata min silatil masolihi, termasuk pemberian untuk memenuhi fungsi dia menjalankan tugas untuk kemaslahan tadi. Jadi fa'in ju'ila, maka jika dijadikan lahu bagi orang ini
min malil khoroji, maksudnya juila diberikan ya, fa'in juila maka jika diberikan lahu kepada orang yang kedua ini, min malil khoroji dari harta khoroj, sayun sesuatu ya, jika diberikan sesuatu dari harta khoroj, maka ajro diberlakukan alaihi kepadanya hukmal hawalati, hukum pembayaran upah ya. Jadi kepada para pekerja di sektor kepentingan publik ini, ketika dia diambilkan dari khoroj, maka sebetulnya ini adalah bagian dari pembayaran upahnya gitu ya, dan bukan sebagai alokasi khusus atau iqta yang diambilkan dari al-khoroj itu. Ya ini mungkin agak susah ya dibayangkan sekarang karena ini kaitannya dengan mungkin bentuk-bentuk birokrasi pada masa itu ya, dan bagaimana pengelolaan keuangan Baitul Mal itu dibagi ya menurut jenis hartanya, apakah itu unsur atau al-khoroj, dan kemudian juga menurut siapa-siapa yang berhak atas harta itu ya. Wa tasabubu adapun wa tasabubu adapun alasan dari pemberian harta khoroj tadi itu la hukmul iqta'i, itu bukanlah hukum iqta ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pemberian harta dari khoroj kepada orang yang bekerja untuk kepentingan publik ini adalah sebagai bagian dari pembayaran upahnya ya, bukan dalam status dia memperoleh alokasi khusus ya atau iqta dari al-khoroj ya. Fayuk tabaru maka diperhitungkan ya fi jawazi di dalam kebolehan memberikan sebagian dari khoroj kepada orang ini syartoni dua syarat. Ahaduha adapun salah satu dari kedua syarat itu ayyakuna hendaknya ada pembayaran itu bimalin dengan harta muqaddarin yang jumlahnya tertentu ya. Qad wajada yang mendapati si orang ini sababas tibahatihi, sebab kebolehannya dia menerimanya ya. Jadi orang ini punya alasan yang valid untuk kemudian menerima harta khoroj ya. Jadi misalnya dia memiliki tugas-tugas tertentu di dalam kepentingan publik itu, sehingga dengan alasan itu maka dia kemudian mendapatkan pembayaran dengan jumlah yang spesifik ya. Artinya jumlah spesifik itu tentu dikaitkan dengan fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang dia jalankan gitu ya. Jadi ini tadi masih terkait dengan kelompok yang kedua ya, kelompok yang kedua yang berhak, kelompok yang kedua yang kaitannya apakah dia berhak untuk memperoleh bagian dari al-khoroj atau tidak ya. Yang pertama adalah penerima zakat, maka dia tidak berhak untuk memperoleh dari khoroj. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang bekerja untuk kepentingan publik ya. Nah, dia juga tidak berhak untuk mendapatkan iqta sama sekali, tetapi dia sebetulnya bisa mendapatkan upah ya, upah yang kemudian upah itu diambilkan dari budget yang diperoleh dari al-khoroj. Nah, syaratnya adalah dia punya fungsi tertentu ya, punya tugas tertentu di dalam kegiatan al-masolih tadi, pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan publik tadi,
dan kemudian fungsi itu bisa kemudian dinilai berapa upah yang harus diberikan ya. Jadi harus ada bimalin muqaddarin, harta atau upah yang spesifik jumlahnya, dan ada sababas tibahatihi, jadi ada alasan yang membolehkan atau yang menjustifikasi diberikannya upah yang jumlahnya spesifik tadi gitu ya. Jadi ini artinya yang diberikan bukanlah iqta, tetapi adalah pembayaran upah ya, atau al-hawalah ya. Wasani, dan yang kedua, syarat yang kedua supaya orang yang bekerja di kepentingan publik ini dapat menerima pembayaran dari harta kharaj itu ayyakuna, hendaknya ada malul kharaji, harta kharaj itu qad hala, sudah tiba waktunya ya, sudah tiba waktunya untuk ditarik ya, bahwa wajib dan kemudian menjadi wajib untuk dikeluarkan ya. Liyasiha, supaya supaya boleh ya, supaya boleh atas sabubu untuk atas sabubu terjadinya sebab, atau gimana ya menerjemahkannya ya, liasya, supaya boleh atas sabubu timbulnya sebab alaihi untuk dikeluarkannya upah tadi ya. Jadi kalau kharajnya sudah jatuh tempo dan kemudian dibayarkan, maka menjadi sah ya, timbul sebab di mana orang tadi kemudian berhak untuk memperoleh upah dengan jumlah yang tertentu sesuai dengan fungsi atau tugas yang dia jalankan ya. Wal hawalatu, dan bisa dilakukan pembayaran bihi dengan harta kharaj yang sudah jatuh tempo tadi. Fakhraja, maka menjadi keluar ya, bihadaini syartaini, dengan dua syarat ini, an hukmil iqta'i, dari hukum iqta'. Jadi maka dengan dua syarat ini, maka sebetulnya pembayaran ini bukanlah termasuk hukum iqta' ya. Jadi ini diskusi mengenai apakah kemudian iqta' itu artinya dalam hal ini bukanlah iqta' tamlik ya, iqta' yang berkonsekuensi pada timbulnya hak milik atas tanah, tetapi iqta' dalam arti diberikannya alokasi tertentu dalam bentuk proporsi dari hasil tanah ya. Nah, hasil dari tanah ini di sini dijelaskan ada dua, yaitu pungutan dalam rangka membayar zakat, yang itu disebut sebagai al-usr karena jumlahnya 1/10. Lalu hasil dari tanah itu juga ada yang berupa kharaj ya, yaitu pajak yang diambil dari penduduk non muslim. Jadi sedikit saya mengulang, maka untuk yang al-usr itu tidak bisa sama sekali diberikan iqta' ya atas perolehan yang berasal dari zakat ini, karena seluruh perolehan yang berasal dari zakat itu harus ditasarufkan, dibelanjakan atau diserahkan kepada kelompok-kelompok yang memang sudah ditetapkan sebagai penerima zakat ya, orang yang berhak menerima zakat. Nah, lalu yang kedua, untuk kategori al-kharaj ini apakah itu boleh dikeluarkan iqta' atau tidak? Nah, itu tergantung kepada status si penerima penerima harta yang berasal dari kharaj ini ya. Dan dalam hal ini menurut Imam Mawardi ada 3 kemungkinan. 2 kemungkinan pertama itu tidak mungkin diberikan iqta' yang berasal dari kharaj, yaitu pertama, jika orang itu adalah golongan penerima zakat ya. Karena dia golongan penerima zakat, maka dia tidak boleh menerima lagi sejumlah tertentu dari harta kharaj ya. Karena kharaj ini kategorinya adalah
fai ya, dan fai itu ada kelompok yang berhak untuk menerimanya, sementara kalau zakat juga ada golongannya sendiri untuk menerimanya. Jadi yang penerima zakat tidak boleh menerima dari kharaj, begitu juga penerima fai tidak boleh menerima dari harta al-usr. Jadi untuk kelompok yang pertama ini dia tidak bisa mendapatkan iqta. Lalu kelompok yang kedua adalah bukan ahlul zakah, bukan penerima zakat, tapi adalah ahlul masolih ya. Ahlul masolih ini adalah orang-orang yang bekerja untuk kemaslahatan masyarakat, untuk public interest ya. Di sini tidak dijelaskan contohnya. Nah, bagi mereka ini yang mereka berhak untuk memperoleh bukanlah iqta, tetapi adalah upah gitu ya. Jadi ahlul masolih ini tidak berhak atas iqta dari al-kharaj, tetapi dia berhak memperoleh harta atau upah yang itu diambil dari budget al-kharaj ya. Dari pendapatan baitul mal yang berasal dari al-kharaj bisa dikeluarkan untuk membayari upah ahlul masolih ini dengan ketentuan ada 2 syarat ya. Jadi pertama, orang tadi punya fungsi khusus di dalam tugas-tugas untuk public interest tadi, dan kemudian upahnya tentu saja harus tertentu ya. Jadi tidak bervariasi ya, tidak fluktuatif ya. Dan jumlah tertentu ini dikaitkan dengan apa tugas dan fungsinya ketika dia bekerja sebagai ahlul masolih itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kharajnya sendiri sudah jatuh tempo ya, jatuh tempo pembayarannya, sehingga ketika itu terjadi maka itu menjadi sebab pembayaran upah itu bisa dilakukan. Nah, dengan 2 syarat ini maka sebetulnya kelompok orang yang kedua ini yaitu ahlul masolih sebetulnya bukan pihak yang menerima iqta ya. Jadi pemberian harta dari kharajnya tadi bukanlah hukmul iqta, tetapi itu adalah hawalah ya. Jadi hawalah pembayaran upah ya atas fungsi dia sebagai ahlul masolih. Nah, sebetulnya ada lagi golongan ketiga yang akan dijelaskan lagi di bawah ini oleh Imam Mawardi. Apakah golongan ketiga ini bisa memperoleh iqta ya, memperoleh jatah khusus dari harta al-kharaj atau tidak ya. Nah, ini akan kita bahas besok ya, karena cukup panjang ini ya. Jadi kita akan membahasnya besok mengenai apakah kelompok yang ketiga ini berhak atau tidak di dalam menerima al-iqta ya, jatah khusus dari sumber pendapatan berupa kharaj. Nah, tapi yang jelas 2 kelompok pertama ini tidak berhak ya mendapatkan iqta, yaitu ahlus shadaqah dan ahlul masolih. Demikian yang bisa kita baca ya untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita sambung lagi besok dengan membaca kelanjutan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah bab ke-17 mengenai ahkamul iqta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.